Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widianti dari kelas 10 TBSM. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep berpikir sejarah. Makalah ini dibuat dari tugas sejarah Indonesia. Judul: Materi konsep dasar berpikir sejarah. A. Berpikir kronologis dalam sejarah. Kronologis mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Pengetahuan ini sangat penting dalam pelajaran sejarah yang senantiasa menekankan perlunya mempengaruhi seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktunya, yakni menetapkan kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu daripada yang terjadi kemudian. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 lebih didahulukan daripada peristiwa yang terjadi pada tahun 1946. B. Berpikir diakronik dalam sejarah. Diakronis berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintasi atau melewati, dan chronis, yang berarti perjalanan waktu. Diakronis ini dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak dapat berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Sebab sejarah meneliti segala-segala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Diakronis artinya memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. 1. Dalam konsep berpikir kronologis atau diakronis mempelajari kehidupan sosial secara memanjang dimensi waktu. 2. Konsep berpikir diakronis memandang masyarakat sebagai sesuatu yang memiliki hubungan konsulitas atau sebab akibat. 3. Menguraikan proses informasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan masyarakat secara berseimbang. Kenalkan, nama saya Irsan Munawar dari kelas 10 TBSM yang akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Berpikir sinkronik dalam sejarah. Sinkronis berasal dari bahasa Yunani syn yang berarti dengan. 1. Kerangka berpikir sinkronis mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. 2. Konsep berpikir sinkronis memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang berstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lain. Nama saya Danda, kelas 10 TBSM. Ingin melanjutkan materi dari teman saya. Ruang dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah, ruang atau tempat merupakan unsur penting yang harus ada. Ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah terkait dengan unsur geografis. Contoh, peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya merupakan sejarah lokal yang diangkat menjadi sejarah nasional karena pengaruh yang sangat besar terhadap daerah lain dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Nama saya Arif Nurdiana akan melanjutkan materi dari teman saya. Perubahan dan kelanjutan dalam sejarah. Perubahan dalam sejarah diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak sering dengan perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan masyarakat mengatakan para rei artinya tidak ada yang tidak berubah, semua mengalir dalam masyarakat waktu ke waktu bergerak dan berubah. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang berlangsung cepat. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik progres dan keadaan yang lebih buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan bersama teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.